Sesungguhnya Nabi qala bersabda, iza kana yaumul kiamati, apabila nanti datang pada hari kiamat, yaji'u qaumun, datang suatu kaum di hari kiamat nanti. Ini cerita ya, lahum ajnihatun, mereka punya sayap. Kaum itu punya sayap ya, mikirnya gimana nggak tahu lah, itu urusan Allah ya. Kaum itu punya sayap, ngapain? Ka'azni hati tairi, seperti sayap-sayap burung. Jadi manusia itu punya sayap. Ngapain tuh manusia yang pakai sayap? Fayatiru nabiha ala hitanil jannah. Fayatiru nabiha, berterbanganlah itu kaum ya, ala hitanil jannah, di atas tembok-tembok surga. Coba, jadi kaum itu main gitu maksudnya, terbang-terbangan, Arya punya sayap, ya, berkeliling di tembok-tembok surga. Fayaqulu lahum khazinul jannati, maka ditanya kepada kaum itu, siapa yang nanya? Khazinul jannah, penjaga surga. Penjaga surga nanya sama kaum yang punya sayap itu, man antum, siapakah kalian? Siapakah kalian? Kata malaikat. Fayaquluna nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kami dari golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka malaikat bertanya lagi, hal ra'aitumul hisab, apakah kalian melihat hisab? Apakah kalian disiksa? Fayaquluna, mereka berkata, la, tidak, kami tidak dihisab, kami tidak dihitung, kami tidak disiksa. Lalu malaikat bertanya lagi, summa yaqulu saniyan, kemudian malaikat bertanya yang kedua kalinya, hal ra'aitumus sirat, apakah kalian melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Ya, jembatan Shiratal Mustaqim seperti apa tajamnya? Seperti silet ya, rambut dibelah 7, tajam Pak. Nggak mungkin kita bisa nyebrangin. Kita nyebrang yang lewat bambu sebatang aja pasti jatuh. Jadi di bawah jembatan Shiratal Mustaqim itu ada neraka jahanam. Di dinding-dinding neraka jahanam terdapat pancing-pancing, kalau kita jatuh itu nyangkut dulu. Tahu pancingnya ke kail ya? Dindingnya penuh dengan kail ya. Kalau jatuh area itu sebelum kebakar ke neraka jahanam kan 70 tahun tuh. Jatuh ke neraka jahanam baru nyampe ke dasarnya. 70 tahun melayang-layang tuh, melayang di pinggir-pinggirnya ada kail pancing. Jatuh kena keteknya sobek, kena mulutnya sobek. Tuh. Serem dah ya. Serem. 70 tahun baru nyampe ke dasar neraka jahanam. Di dalam kitab dikatakan perjalanan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim itu selama 3000 tahun. 3000 tahun mendatar, 3000 tahun menanjak, 3000 tahun menurun. Posisinya jembatannya lebih tajam daripada silet. Ya, kita sekarang iseng-iseng aja ntar pulang atau di depan tuh beli silet. Arya, injek tuh silet. Kira-kira berdarah nggak? Berdarah. Itu lebih tajam daripada silet, bawahnya api. Nggak bisa ngebayangin, itu siksaannya. Makanya Arya kudu rajin sholat, bukan sombong ya, kudu rajin sholat, rajin sholawat ya, rajin sholawat. Fayaquluna, kemudian malaikat berkata lagi, bima wajadtum hadhid darajat, dengan apa ya perbuatan kalian? Kalian ini melakukan apa? Bima wajadtum, kalian melakukan apa? Kok bisa mendapatkan derajat seperti tinggi yang seperti ini? Derajatnya tinggi. Fayaquluna, kemudian golongan orang-orang yang punya bersayap itu berkata, abidna Allah Ta'ala, kami beribadah kepada Allah. Abadanallah Ta'ala, kami beribadah kepada Allah. Sirran fi dari dunia, ibadahnya sir, sepi-sepi, rahasia. Ibadahnya
Rahasia. Kita kan baru punya dikit nikmat enak aja bilang-bilang Arya. Alhamdulillah hari ini saya udah puasa, ya kan? Bilang-bilang. Yang bagus itu kalau pengen punya sayap di alam akhirat, di sorga bisa main-main tuh. Kalau di sorga bisa main-main, enaknya luar biasa ya. Jalan sono, jalan sini, terbang sono ke sorga 1, ke sorga 2, dia punya sayap. Mainnya di tembok-tembok kayak burung gitu. Ya, kudu mengerjakan amal-amal sir, rahasia, jangan bilang-bilang. Sedekah jangan ngomong-ngomong. Sholat sunnah jangan bilang-bilang. Puasa sunnah jangan ngomong-ngomong. Zikir hitung-hitungan, ya kan? Ya emang manusia itu hitung-hitungan, Pak. Ya, selalu hitung-hitungan. Pokoknya rahasia dah. Enggak usah ada yang tahu. Itu dapat kenikmatannya seperti itu. Dibebaskan hisab, dibebaskan dari sirat, dan juga masuk surga tanpa disiksa. Paham? Paham, Pak? Ya. Wa adkhalana jannata sirran fil akhirah. Ketika kami beribadah di dunia dalam keadaan rahasia atau sir, wa adkhalana jannata sirran fil akhirah, dan kami dimasukin surga oleh Allah. Allah memasukkan surga kepada kami sirran, rahasia juga. Jadi masukinnya rahasia karena dia sering ibadah di dunia enggak riya, enggak bilang-bilang. Kalau ria tuh gini, ada sumbangan dari Bapak Anu, Ibu Anu 50.000 hari Jumat tuh ya, hari Jumat tuh. Pahalanya dihadiahkan kepada Bapak Anu, Ibu Anu. Semoga Allah menerima, yang nggak tahu, iya kan? Atau sumbangan dari Pak Haji Anu 1 juta untuk masjid ini, semoga amalnya diterima. Insya Allah enggak, karena harusnya diemin. Jangan ngomong-ngomong, karena Allah ngasih kenikmatan sama kita nggak pernah bilang-bilang, Pak. Bener nggak? Arya, Arya dikasih mata 2, pernah bersyukur nggak sama Allah? Melek mata langsung autofokus, nggak ada settingannya, iya kan? Bisa ngelihat yang merah, yang biru, yang hijau, yang cakep, yang jelek, ya itu autofokus. Pernah nggak kita minta sama Allah, ya Allah belikan saya 2 mata ya Allah biar bisa ngelihat? Enggak kan? Itu makanya kalau kita nuntut pahala dari Allah, Allah nuntut lagi sama kita. Perbuatan kalian seperti apa, ibadah kalian seperti apa yang udah diberikan kepada saya. Allah nggak butuh ibadah kita. Mau kita ibadah terus Allah nggak untung, mau kita maksiat terus mau dosa sama Allah kita nggak rugi. Cuman tempatnya udah dikasih masing-masing. Kalau rajin ibadah tempatnya sebelah kanan yang namanya surga. Kalau kita ngelawan sama Allah nggak mau ibadah, apakah Allah miskin? Enggak. Allah bingung kali seluruh umatnya itu hambanya nggak ada yang ibadah? Enggak. Karena apa? Allah itu ghaniyun anil alamin. Allah tidak membutuhkan dari yang namanya alam. Ghaniyun itu kaya. Kalau kaya artinya tidak membutuhkan. Ghaniyun anil alamin, Allah tidak membutuhkan daripada alam. Itu. Jadi kalau orang ibadah secara sir atau rahasia, Allah memasukkan surga dalam posisi rahasia juga gitu. Tahu-tahu ada di tempat ini, Arya kemana ya? Hilang ya? Oh, tahu-tahu ada di surga nomor 7. Tahu-tahu ada di